Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah salah satu host di kanal ini yang kali ini akan menyampaikan sebuah kisah nyata kepada kalian semua tentang pengalaman seorang menantu perempuan yang niat awalnya hanya ingin berlibur ke kampung halaman mertua karena ikut sang suami. Namun, sesuatu yang tidak pernah terduga terjadi, bahkan menyangkut bapak mertuanya sendiri. Ambigu dan buram, itulah penyesalan yang membelenggu. Perasaan yang seharusnya tak pernah ada kini malah terus membayangi dan membuatku dihantui rasa bersalah terhadap suamiku sendiri. Perkenalkan, aku Wahyu, seorang istri dari lelaki bernama Siswo. Sudah hampir 5 tahun kami mengarungi bahtera rumah tangga, meski belum juga dikaruniai buah hati. Mungkin ini salah satu alasan kenapa hubungan kami terasa hambar belakangan ini. Suamiku kini makin sibuk setelah mendapatkan promosi di tempat kerja. Waktu kami untuk sekadar berbincang pun jadi sangat terbatas. Kala itu, kami berencana mengunjungi orang tua suamiku yang tinggal di sebuah desa. "Dek, nanti aku nganterin ibu ke rumah Bude Ambar juga ya. Katanya ada arisan keluarga di sana. Kalau kamu enggak ikut juga enggak apa-apa kok," ucap suamiku pagi itu. Aku mengangguk pelan meski dalam hati ada gumpalan perasaan asing yang tak bisa kujelaskan. Mungkin karena aku sendiri merasa makin jauh dari Siswo. Setelah beberapa jam perjalanan, kami pun sampai di rumah mertua. Mereka menyambut kami dengan hangat. Ayah mertuaku, Pak Bejo, dan ibu mertua tampak sangat bahagia dengan kedatangan kami. "Wah, akhirnya pulang juga kamu, Nak," sambut ibu mertua penuh semangat. "Iya, Bu. Siswo akhir-akhir ini sibuk banget, jadi nggak sempat main ke sini," jawabku sambil mencium tangan beliau. "Ya sudah, kalian istirahat dulu. Suamimu pasti lelah setelah menyetir jauh," ujar Pak Bejo. "Iya, Pak. Terima kasih," jawabku singkat. Hari itu berlalu begitu cepat. Kami beristirahat di rumah mertua sambil bercengkerama ringan. Esok paginya, suamiku bersiap mengantar ibunya ke acara arisan. "Dek, kamu enggak jadi ikut?" tanya Siswo. "Kayaknya enggak, Mas. Aku di rumah aja." "Oke, kalau begitu nanti tolong antarkan bekal untuk Bapak ya." "Beliau sudah ke sawah sejak pagi," kata ibu mertua sambil menyampirkan selendang di bahunya. "Iya, Bu. Siap," jawabku. Setelah mereka pergi, aku langsung menuju dapur. Aku menyiapkan beberapa masakan untuk diantar ke Pak Bejo yang tengah bekerja di sawah. Saat jam menunjukkan siang hari, aku pun melangkah keluar membawa bekal. Sesampainya di sawah, aku melihat Pak Bejo tengah mengawasi area tanamannya dari kejauhan. "Pak, makan dulu. Ini Wahyu bawain bekal," ucapku agak gugup. "Iya, letakkan saja di sana," jawab beliau sambil menunjuk ke gubuk kecil di tepi pematang. Aku duduk dan menunggu. Tak lama, beliau menghampiriku. "Terima kasih ya, sudah repot-repot datang ke sini," katanya dengan senyum tipis. "Ah, enggak repot kok, Pak. Namanya juga menantu," jawabku mencoba mencairkan suasana. Kami pun larut dalam perbincangan ringan tentang keseharian beliau. Tak kusangka, Pak Bejo ternyata cukup nyambung diajak berbicara. Beberapa kali tawa kecilnya pecah mendengar celotehku yang memang suka melantur tak jelas. Padahal awalnya aku hanya berniat berbasa-basi seperlunya saja. Namun entah kenapa, semakin lama suasana justru menjadi akrab dan hangat. Obrolan yang awalnya ringan itu perlahan menjelma menjadi percakapan yang lebih dalam saat beliau tiba-tiba menyinggung tentang keadaan rumah tangganya. Konon, akhir-akhir ini hubungan beliau dengan ibu mertuaku sedang tidak baik-baik saja. Ibu sering mengeluh soal perekonomian yang kian merosot. Emosinya pun jadi naik turun hingga kerap membawa perkara sepele ke ranah yang lebih sensitif. Dalam posisi seperti itu, aku tentu saja bingung harus merespon bagaimana.
Aku hanya diam mengangguk seadanya dan sesekali melempar senyum kaku. Tak lama kemudian, aku berdiri dan berpamitan. "Kalau begitu, Wahyu pamit pulang dulu ya, Pak," ucapku sopan sambil meraih tangan beliau untuk bersalaman. Setibaku di rumah, jarum jam menunjukkan sore hari. Rumah masih sepi. Mahasiswa dan ibunya belum juga pulang dari arisan keluarga. Karena merasa lelah setelah berjalan dari sawah, aku melangkah ke dalam kamar dan bersandar di depan kayu tua yang dingin. Namun, baru saja aku hendak memejamkan mata. Terdengar suara di balik pintu. Wahyu, tadi Bapak cuma mau cek siapa tahu Ibu sudah pulang dari arisan," ucap beliau sambil menyunggingkan senyum. "Memangnya belum pulang ya, Pak?" tanyaku sedikit heran. "Belum tuh, padahal tadi katanya cuma sebentar," jawab beliau santai. Beliau lalu berjalan mendekat sambil membawa sebuah gelas yang entah apa isinya. "Ini yuk, Bapak bawain teh buat kamu," ucapnya sembari menyodorkan gelas itu ke arahku. Aku sempat ragu menerimanya. Ada semacam perasaan ganjil saat itu. Tak biasa beliau bersikap selembut ini padaku. Bahkan aku sempat menyadari aroma parfum yang ia kenakan tidak seperti biasanya. Aku menerima gelas itu dengan tangan sedikit gemetar. Ketika aku menyesap teh tersebut, rasanya lebih manis dari biasanya. Pak Bejo duduk di kursi tak jauh dariku, menatapku dengan pandangan yang sulit kutafsirkan. "Wahyu, kamu bahagia sama Siswo?" tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu mengejutkanku. Aku tersenyum kaku dan mengangguk. "Tentu, Pak. Kenapa Bapak tanya begitu?" Pak Bejo hanya tersenyum samar. Aku merasa suasana menjadi semakin canggung. Pak Bejo pun mengajakku ke sebuah tempat di mana di tempat itu ayah mertuaku berbicara sama ibu mertua. Tempat itu sangat tenang dan nyaman untuk ngobrol dan mencari solusi untuk suatu masalah. Aku pun bercerita tentang permasalahan yang aku alami bersama suamiku. Ayahku pun mendengar semua keluh kesahku yang selama ini kurasakan. Aku pun merasa lebih nyaman ngobrol bersama ayah mertuaku, dan aku pun tanpa terasa bersandar di bahunya. Pak Bejo pun berkata dengan lirih, "Nggak apa Wahyu, sandarkan saja kepalamu di bahuku," sambil tangan Pak Bejo mengelus kepalaku. Di tengah obrolan itu hujan pun turun, hal yang tak terduga pun terjadi di waktu itu. Aku pun terjatuh dalam dunia fantasi ayahku dan menikmati di setiap permainan ayahku yang sangat profesional di dunianya. Pengalaman yang tak pernah aku temukan selama aku bersama suamiku. Ayahku sangat pandai memainkan peran dalam setiap actionnya, sampai aku pun tak sanggup menahan serangan yang bertubi-tubi. Aku pun terlihat kelelahan dan dibikin melayang oleh ayahku. Setelah semuanya episode selesai, aku menghela nafas panjang sambil bersandar di sebelah ayah mertua. Tak lama kemudian, suara motor terdengar dari halaman. Aku segera berdiri dan menuju jendela. "Oh, sepertinya mahasiswa sudah pulang, Pak. Saya ke depan dulu ya," ujarku cepat-cepat. Pak Bejo mengangguk. Aku segera berjalan keluar, meninggalkan kegelisahan yang masih bersarang dalam benakku. Terima kasih telah menyimak kisahku hingga akhir. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari pengalaman ini. Kesetiaan dan komunikasi dalam rumah tangga adalah kunci utama agar tidak ada ruang untuk kesalahpahaman. Terima kasih sudah mendengarkan.